Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Pada hari Senin tanggal 8 Juli tahun 2024, saya akan mengomentari warga Gaza memberontak kepada kelompok Hamas, didoakan semua mati. Ketika kelompok Hamas menyerang masyarakat sipil Israel pada tanggal 7 Oktober tahun 2023, banyak yang korban mati mencapai lebih 1.200 orang, meliputi anak bayi, orang tua, anak kecil, dan anak gadis. Setelah diperkosa lalu dibunuh dan juga menyandra 200 warga sipil yang ditempatkan di jalur Gaza dan Rafah. Semua perbuatan kelompok Hamas tersebut sungguh biadab, dan Presiden Joko Widodo tidak mengutuk kelompok Hamas atas penyerangan tersebut. Ditambah mantan wakil Presiden Yusuf Kala memuji-muji atas keberhasilan penyerangan tersebut dan juga mendapat dukungan dari masyarakat sipil kelompok Hamas. Berbagai tindakan kelompok Hamas mendapat dukungan dari masyarakat sipil dan Indonesia antara lain. 1. Masyarakat sipil bersedia dijadikan tameng atau benteng kelompok Hamas sebagai perlawanan dengan Israel berupa rumah penduduk banyak digunakan menyimpan senjata. 2. Rumah sakit banyak digunakan menyimpan senjata sekaligus tempat persembunyian kelompok Hamas dengan tujuan Israel tidak mungkin menyerangnya karena dalam hukum internasional dalam keadaan perang dilarang menyerang atau menghancurkan tempat fasilitas umum. 3. Presiden Joko Widodo menghimbau dunia Arab bersama-sama dengan Indonesia melawan Israel. Hanya saja sebagian besar masyarakat Arab tidak bersedia atas ajakan Presiden Joko Widodo tersebut karena mereka sudah bersahabat dengan Israel, antara lain negara Arab Saudi, negara Mesir. Pada saat Israel menyerang balasan kepada kelompok Hamas dengan membombardir jalur Gaza dan Rafah, hingga masyarakat sipil kelompok Hamas mati mencapai 35.000 orang selama 9 bulan, hingga Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengutuk negara Israel dengan alasan kemanusiaan. Selain masyarakat sipil kelompok Hamas mati lebih 35.000 orang, penderitaan masyarakat sipil bertambah terus. Gedung-gedung bertingkat sebagai perkantoran, juga rumah penduduk yang tinggal di apartemen hancur semua, kena bombardir oleh militer Israel. Berakibat masyarakat sipil kehilangan tempat tinggal dan sebagian melakukan pengungsian ke tempat lain. Selain penderitaan yang paling sulit diatasi masalah kelaparan, karena semua bantuan sosial berupa beras, supermi dan lain sebagainya dilarang masuk ke jalur Gaza dan Rafah oleh militer IDF Israel. Bantuan dari negara yang belum ada hubungan diplomatik dengan negara Israel seperti pengiriman bantuan sosial berupa supermi dan Indomie dari negara Indonesia diinjak-injak warga sipil Israel, dan sekitar 20 miliar rupiah uang disita militer lalu dimasukkan ke kas Israel. Banyak bantuan Indonesia dikirim ke Palestina kelompok Hamas tetapi tidak sampai ke masyarakat sipil jalur Gaza dan Rafah, diduga jatuh ke tangan garis keras atau kelompok Hamas. Saking sulitnya mengirim bantuan pangan ke jalur Gaza dan Rafah sampai ada mengirim bantuan lewat pesawat terbang yang dijatuhkan di pinggir laut sehingga warga Gaza dan Rafah berebutan mendapatkannya. Mengingat masyarakat sipil mengalami penderitaan yang begitu besar akibat perang Israel dengan kelompok Hamas, masyarakat sipil mulai sadar bahwa perang itu tidak ada manfaatnya, hanya membawa penderitaan di tengah-tengah masyarakat kelompok Hamas.
Akhirnya masyarakat sipil melakukan pemberontakan kepada kelompok Hamas dan mendoakan semua kelompok Hamas mati. Bentuk pemberontakan masyarakat sipil tidak mau lagi dijadikan tameng oleh kelompok Hamas dan mendoakan semua kelompok Hamas mati. Bila doa masyarakat sipil agar semua kelompok Hamas mati lewat perang tersebut, harapan masyarakat sipil akan bisa tercapai perdamaian dengan Israel dan hidup dengan damai di tengah-tengah masyarakat selamanya. Menghimbau semua masyarakat sipil agar melarang anak-anaknya bergabung lagi dengan kelompok Hamas. Dengan sendirinya kelompok Hamas akan punah dari peta dunia karena tidak ada generasi penerusnya. Diduga masyarakat sipil kelompok Hamas telah sadar melakukan kesalahan karena sudah diberikan tinggal di jalur Gaza dan Rafah, malah mengambil jalur Gaza dan Rafah lewat jalan perang dengan Israel. Karena jalur Gaza dan Rafah berhasil diambil Israel dari Mesir karena saat itu kalah perang dengan Israel pada tahun 1967 lalu. Karena ketentuan hukum perang internasional bahwa wilayah yang dikuasai pemenang perang wilayah tersebut menjadi miliknya. Atas kesalahan besar masyarakat sipil yang merupakan dosa besar kepada Tuhan yang Maha Kuasa, lalu masyarakat sipil memberontak kepada kelompok Hamas dan mendoakan semua kelompok Hamas mati dengan harapannya ke depan tercipta perdamaian yang abadi dengan Israel selamanya di jalur Gaza dan Rafah. Harapan saya, kelompok Hamas mengakhiri perang dengan Israel agar masyarakat sipil tidak memberontak kepada Hamas dan tidak mendoakan kelompok Hamas mati demi terciptanya kehidupan persahabatan dengan Israel selamanya. Ketika kelompok Hamas menyerang masyarakat sipil Israel pada tanggal 7 Oktober tahun 2023 banyak yang korban mati, mencapai lebih 1.200 orang meliputi anak bayi, orang tua, anak kecil, dan anak gadis setelah diperkosa lalu dibunuh dan juga menyandra 200 warga sipil yang ditempatkan di jalur Gaza dan Rafah. Semua perbuatan kelompok Hamas tersebut sungguh biadab dan Presiden Joko Widodo tidak mengutuk kelompok Hamas atas penyerangan tersebut. Ditambah mantan wakil Presiden Yusuf Kala memuji atas keberhasilan penyerangan tersebut dan juga mendapat dukungan dari masyarakat sipil kelompok Hamas. Berbagai tindakan kelompok Hamas mendapat dukungan dari masyarakat sipil dan Indonesia antara lain. 1. Masyarakat sipil bersedia dijadikan tameng atau benteng kelompok Hamas sebagai perlawanan dengan Israel berupa rumah penduduk banyak digunakan menyimpan senjata. 2. Rumah sakit banyak digunakan menyimpan senjata sekaligus tempat persembunyian kelompok Hamas dengan tujuan Israel tidak mungkin menyerangnya karena dalam hukum internasional dalam keadaan perang dilarang menyerang atau menghancurkan ke tempat fasilitas umum. 3. Presiden Joko Widodo menghimbau dunia Arab bersama-sama dengan Indonesia melawan Israel. Hanya saja sebagian besar masyarakat Arab tidak bersedia atas ajakan Presiden Joko Widodo tersebut karena mereka sudah bersahabat dengan Israel, antara lain negara Arab Saudi, negara Mesir. Pada saat Israel menyerang balasan kepada kelompok Hamas dengan membombardir jalur Gaza dan Rafah hingga masyarakat sipil kelompok Hamas mati mencapai 35.000 orang selama 9 bulan. Hingga Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengutuk negara Israel dengan alasan kemanusiaan. Selain masyarakat sipil kelompok Hamas mati, lebih
35.000 orang 35.000 orang penderitaan masyarakat sipil bertambah terus. Gedung-gedung bertingkat sebagai perkantoran, juga rumah penduduk yang tinggal di apartemen hancur semua kena bom oleh militer Israel. Berakibat masyarakat sipil kehilangan tempat tinggal dan sebagian melakukan pengungsian ke tempat lain. Selain penderitaan yang paling sulit diatasi masalah kelaparan, karena semua bantuan sosial berupa beras, supermi, dan lain sebagainya dilarang masuk ke jalur Gaza dan Rafah oleh militer IDF Israel. Bantuan dari negara yang belum ada hubungan diplomatik dengan negara Israel seperti pengiriman bantuan sosial berupa supermi dan Indomie dari negara Indonesia diinjak-injak warga sipil Israel, dan sekitar 20 miliar uang disita militer lalu dimasukkan ke kas Israel. Banyak bantuan Indonesia dikirim ke Palestina kelompok Hamas tetapi tidak sampai ke masyarakat sipil jalur Gaza dan Rafah, diduga jatuh ke tangan garis keras atau kelompok Hamas. Saking sulitnya mengirim bantuan pangan ke jalur Gaza dan Rafah, sampai ada mengirim bantuan lewat pesawat terbang yang dijatuhkan di pinggir laut hingga warga Gaza dan Rafah berebutan mendapatkannya. Mengingat masyarakat sipil mengalami penderitaan yang begitu besar terkait perang Israel dengan kelompok Hamas, masyarakat sipil mulai sadar bahwa perang itu tidak ada manfaatnya, hanya membawa penderitaan di tengah-tengah masyarakat kelompok Hamas. Akhirnya masyarakat sipil melakukan pemberontakan kepada kelompok Hamas dan mendoakan semua kelompok Hamas mati. Bentuk pemberontakan masyarakat sipil tidak mau lagi dijadikan tameng oleh kelompok Hamas dan mendoakan semua kelompok Hamas mati. Bila doa masyarakat sipil agar semua kelompok Hamas mati lewat perang tersebut, harapan masyarakat sipil akan bisa tercapai perdamaian dengan Israel dan hidup dengan damai di tengah-tengah masyarakat selamanya. Menghimbau semua masyarakat sipil agar melarang anak-anaknya bergabung lagi dengan kelompok Hamas. Dengan sendirinya kelompok Hamas akan punah dari peta dunia karena tidak ada generasi penerusnya. Diduga masyarakat sipil kelompok Hamas telah sadar melakukan kesalahan karena sudah diberikan tinggal di jalur Gaza dan Rafah, malah mengambil jalur Gaza dan Rafah lewat jalan perang, karena jalur Gaza dan Rafah berhasil diambil Israel dari Mesir karena saat itu kalah perang dengan Israel pada tahun 1967 lalu. Karena ketentuan hukum perang internasional bahwa wilayah yang dikuasai pemenang perang wilayah tersebut menjadi miliknya. Atas kesalahan besar masyarakat sipil yang merupakan dosa besar kepada Tuhan yang Maha Kuasa, lalu masyarakat sipil memberontak kepada kelompok Hamas dan mendoakan semua kelompok Hamas mati dengan harapannya ke depan tercipta perdamaian yang abadi dengan Israel selamanya di daerah jalur Gaza dan Rafah. Harapan saya, kelompok Hamas mengakhiri perang dengan Israel agar masyarakat sipil tidak memberontak kepada Hamas dan tidak mendoakan kelompok Hamas mati demi terciptanya kehidupan persahabatan dengan Israel selamanya. Sekian dan terima kasih.